Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kali ini mau ngebahas tentang indikator yang saya gunakan untuk trading. Teman-teman mungkin di sini bisa lihat saya menggunakan MACD slow. Ini yang udah langsung MACD slow, terus udah gitu MFI, cepotmologi 1, cepotmologi 2, oplow, dan slow stokastik. Ini yang garis ini slow stokastik. Nah, untuk pembuatan MACD slow ini nanti bisa ketika contohnya misalnya MFI ini. Nah, nanti di drag aja ke sini. Nah, setelah di drag itu ntar dia langsung ngegabung new scale. Pilihnya nih yang new scale. Jadi konsepnya gini teman-teman, kalau misalkan ada si Bangor, ada alert dari si Bangor itu, eh, konsep ini namanya atap dan lantai. Jadi kalau kita sudah di atap itu hati-hati untuk jatuh, tapi kalau di lantai kita siap-siap untuk naik. Jadi seperti itu. Jadi gini, kalau misalkan ini yang biru ini namanya lantai. Jadi kalau ketika di posisi biru ini kita udah siap-siap untuk beli gitu. Nah, dibantu dengan konfirmasi dengan MFI dan cepotmologi 1 dan cepotmologi 2. Jadi nanti ketika ini dibawa naik itu sampai di 100. Nah, di 100 ini kita udah siap-siap, udah nyampe di atap, kita udah siap-siap untuk keluar gitu ketika dia mau dead cross. Nah, ketika dead cross dibantu dengan CMFI-nya sudah di bawah 50 dan cepotmologinya sudah turun dari kolam, ini juga turun dari kolam, ya ini kita keluar dulu gitu. Nah, terus kapan kita masuknya lagi? Masuknya lagi nanti ketika kita mau dia mau naik lagi ke atas dari lantai, dia mau naik, kita ngikut lagi. Kalau misalnya dia udah berbelok begini, kita masuk lagi. Si cepotmologi 1, cepotmologinya 2 juga udah confirm. Ini apa namanya? MFI 53 nya juga naik ke atas. Ya udah kita ikut masuk sampai dia tiga indikator nih, cepotmologi 2, cepotmologi 1, MFI-nya turun, ininya semua, dan kita baru keluar gitu. Nah, ketika ada lagi kita masuk lagi. Nah, jadi eh, caranya itu yang paling gampang kalau teman-teman mau nyobain itu coba dulu di satu saham aja dulu yang pada saat itu memiliki frekuensi yang tinggi gitu. Jadi nanti ngelihat di Brokokok itu top 1, top 2, top 3 dipantau aja, jangan kemana-mana. Top 1, top 2, top 3. Nah, ketika dia sudah apa? Ketika di Brokok itu panggil, itu biasanya udah di atap. Jadi kita tunggu dia koreksi dulu. Nah, ketika dia udah mau berbelok dari koreksi, cepotmologi 1 dan cepotmologi 2-nya udah bullish, sama MFI-nya juga udah naik, masih di stoknya ini sudah golden cross ke atas. Nah, ini kita baru masuk lagi gitu. Jadi di satu saham aja jangan terlalu banyak saham, teman-teman. Gitu. Nah, pilih satu saham yang memang itu sudah masuk ke dalam jajaran top Brokokok gitu. Brokokok itu udah dipilihin sama buat alat saham IDX saham-saham dari top Brokokok tersebut. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa lihat. Jadi ketika pertama kali muncul di si alat saham IDX itu yang di Brokokok itu jam 9.03 atau jam 9.05. Ini contohnya di sini nih. Nah, kalau misalkan ini kita lihat ya. Kalau misalkan ada saham yang baru dipanggil sama si Bangor dan teman-teman mau masuk di situ, lihat dulu posisinya. Dia posisinya lagi tinggi, sudah tinggi, atau baru mau naik. Kalau sudah tinggi dia posisinya ada di atap, atau dia baru mau naik ada di bawah, seperti itu. Nah, ini di sini kita bisa melihat ada konfirmasi dari cepotmologi 2 dan cepotmologi 1 sama MFI-nya. Jadi kita masuk itu ketika
dia dari lantai naik ke atas, terus MFI-nya juga naik ke atas, cepatmologi satunya ini bullish, baru bullish, cepatmologi duanya juga baru bullish. Nah itu kita posisi kita masuk. Gimana teman-teman kalau misalnya kita ada di tengah-tengah, misalnya kita belinya di sini gitu. Nah ketika kita belinya di sini, di antara sudah di atap gitu, ya kita sebenarnya bisa aja gitu, tapi cuman kita harus waspada, sangat waspada, karena ketika sudah di atap dia pasti akan turun ke lantai gitu, ke bawah. Nah ketika sudah di lantai dia akan pasti akan naik lagi ke atas, seperti itu sih teman-teman, cara mudahnya. Jadi dari nanti pertama dari alat si brokokok, terus kita cek di sini sahamnya, misalnya apa nih, DMR gitu. Nah, kalau misalkan di sini nih si siapa? Cepotmologi duanya udah sudah bullish, tapi cepotmologi satunya belum. Nah, berarti ini belum, tungguin. Nanti dua-duanya nunggu bullish dulu. Nah, ini juga. Nah, itu jadi kalau ada 4 form film biasanya dia akan naik tinggi seperti itu. Nah, jangan pernah ngejar ketika sudah di atap gitu. Ketika sudah di atap, kecuali teman-teman eh, punya persiapan untuk keluar juga gitu. Karena sudah di atap itu nanti pasti harganya dibawa turun. Seperti itu, teman-teman. Jadi silahkan gunakan ini MACD slow, gunanya kalau saya bilangnya lantai dan atap gitu. Karena dia pasti akan naik, akan turun, akan naik, akan turun. Seperti itu. Nah, ini sini juga ada nih. NDI, MFI, dia sudah dari lantai dia naik ke atas dan dia gagal. Nah, kalau kayak begini, ya berarti kita harus keluar juga gitu. Kita harus patuh sama indikator. Karena tidak ada satupun indikator yang memang 100% dia akan menginformasikan naik terus gitu. Ini ketika ketika ini bullish atau ketika ini golden cross pasti akan naik, enggak. Jadi yang penting kita tahu ketika dia dead cross ininya, MFI-nya juga udah turun, di sininya juga udah turun, ya udah kita keluar aja dulu gitu, walaupun ya ini jatuhnya BEP gitu. Nah seperti itu sih teman-teman, konsepnya bisa dicontek silahkan, semoga bisa membantu teman-teman dalam trading. Happy semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.